Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Di video sebelumnya Abdikos membuat video pembahasan mengenai bagaimana jika Yuta beneran keturunan Fujiwara bukan Sugawara. Di situ Abdikos menjelaskan kalau Sugawara no Michizane adalah seseorang yang baik. Dia melayani kekaisaran Jepang sebagai cendekiawan alias penasehat di kekaisaran. Yap, sebagai penasehat tentu saja tugas Sugawara adalah memberikan masukan pada kaisar untuk memimpin Jepang zaman itu. Sebenarnya ada alasan mitologi kenapa Sugawara cocok menjadi penasehat kekaisaran. Itu karena klan Sugawara adalah keturunan dari dewa Ame no Hoi. Yap, buat yang tidak tahu, kaisar Jepang dalam mitologinya adalah keturunan dewa matahari alias Amaterasu yang turun ke bumi. Itulah kenapa bendera Jepang mengandung filosofi matahari terbit, karena memang kaisar mereka dalam mitologinya adalah keturunan dari dewa matahari Amaterasu. Nah, kalau kalian lihat silsilah keluarga dewa di Jepang saat masih tinggal di Amatsukami alias Istana Langit, Amaterasu punya 5 anak yang salah satunya adalah Ame no Hoi, atau lebih tepatnya dia adalah anak kedua dari Amaterasu. Dan ya, di keluarga kerajaan, anak laki-laki pertama adalah pewaris tahta, sedangkan anak laki-laki kedua adalah penasehat kakak sebagai pemegang tahta. Jadi sudah jelas ya kenapa Sugawara menjadi penasehat kekaisaran Jepang, karena keluarga Sugawara adalah keturunan dari Ame no Hoi sebagai anak kedua dari dewa Amaterasu. Nah, dari sinilah ada dewa lain yang juga diturunkan ke bumi bersama Amaterasu. Dia adalah Ame no Koyane. Ame no Koyane bertugas melindungi dan membimbing kaisar, atau kalau kalian baca di legendanya, Ame no Koyane bertugas membuat manusia tetap memuja Amaterasu sebagai dewa. Dan ya, salah satu keturunan Ame no Koyane adalah klan Fujiwara. Itulah kenapa klan Fujiwara memainkan peran sebagai penguasa Jepang dari balik layar, bukan mengkudeta kaisar. Itu karena tugas mereka adalah untuk menjaga kaisar Jepang tetap pada perannya. Bahkan ketika keturunan dari anak kedua Amaterasu dalam kurung Sugawara no Michizane punya kekuasaan lebih di kekaisaran, klan Fujiwara menfitnah mereka yang akhirnya membuat Michizane dibuang dan mati dalam keadaan miskin. Jadi ya, jika Yuta adalah keturunan Fujiwara bukan Sugawara, maka Yuta sebenarnya sangat kuat, alias kekuatan besar dia tersembunyi di balik wajah cupunya. Ada satu teori menarik yang menjelaskan inspirasi dari kekuatan Yuta, yaitu kekuatan Yuta adalah perwujudan dari Dakini. Yap, apa itu Dakini? Abdikos akan coba jelaskan Dakini dan menghubungkannya dengan Jujutsu Kaisen. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, Dakini di kepercayaan Hindu-Buddha. Secara simpelnya, Dakini adalah dewi alias dewa perempuan, namun wujudnya berupa roh perempuan atau iblis perempuan. Jadi Dakini bukan mengacu pada satu sosok dewa seperti Amaterasu atau Susanoo, tetapi mengacu pada banyak sosok roh kutukan perempuan alias yokai perempuan. Dan ya, seperti yang kita tahu, salah satu kekuatan Yuta Okkotsu adalah Rika Orimoto. Dia adalah roh kutukan perempuan yang mendapat julukan Ratu Kutukan. Rika bangkit setelah Yuta yang kemungkinan punya kekuatan dari klan penguasa Fujiwara mengutuk kematiannya. Jadi ya, kebangkitan Rika sebagai iblis perempuan alias Dakini adalah karena kutukan dari penguasa di balik layar, yaitu Fujiwara. Jika mengacu pada pengertian Dakini tersebut, maka bukan hanya Rika Orimoto, tapi Tamamo no Mae dan Kujisake Onna juga termasuk Dakini. Kedua, penampilan Dakini. Di kepercayaan Buddha Jepang dijelaskan kalau penampilan Dakini adalah membawa pedang dan cincin serta mengendarai seekor rubah sebagai partner yang sangat setia. Dan ya, GG sepertinya mengambil penampilan Yuta dan Rika dari sosok Dakini ini, dimana karakter Yuta memang menggunakan pedang dan cincin kawin dalam pertarungan, serta dia ditemani storage Rika sebagai perwujudan dari rubah Dakini yang setia. Ketiga, ekor Rika Maximum Power adalah simbol Dakini. Ya, Ratu Kutukan Rika bisa masuk ke wujud Maximum Power saat cintanya pada Yuta memuncak. Nah, ada satu panel manga Jujutsu Kaisen di mana saat Rika masuk ke wujud Maximum Power, ekor Rika menunjukkan simbol aneh. Yap, simbol di ekor Rika adalah simbol Dakini. Tapi ya, tidak banyak yang tahu kalau ini adalah simbol Dakini, karena referensi GG tentang simbol Dakini ini berasal dari okultisme alias aliran di Hindu-Buddha, bukan langsung dari agamanya. Keempat, klan Fujiwara adalah pemuja Dakini. Jika kalian baca di Wikipedia, banyak literasi legenda Jepang yang mengatakan kalau beberapa anggota klan Fujiwara mempunyai hubungan dengan para Dakini. Legenda yang paling terkenal tentu saja saat pendiri klan Fujiwara, yaitu Fujiwara Nakatomi, di masa kecilnya pernah diculik oleh seekor siluman rubah betina yang mengambil wujud Amaterasu. Yap, rubah ini adalah Dakini yang berubah wujud menjadi dewa Amaterasu. Dia kemudian mengajarkan ritual penobatan yang disebut Sokui Kanjo. Dan ya, saat Fujiwara menguasai kekaisaran Jepang dari balik layar, ritual Sokui Kanjo ini menjadi salah satu ritual wajib dalam penobatan kaisar baru Jepang. Di ritual tersebut, sebelum dinobatkan, seorang calon kaisar wajib melakukan berbagai macam mudra alias segel tangan.
Kelima, segel tangan Yuta untuk memanggil Dakini. Buat yang tidak tahu, nama segel tangan Domain Expansion Yuta adalah Dakini Ten. Segel tangan ini sangat misterius karena hanya dilakukan oleh beberapa aliran Hindu-Buddha dan ya dicurigai salah satu mudra di upacara penobatan kekaisaran saat klan Fujiwara masih berkuasa adalah mudra Dakini Ten. Jadi ya klan Fujiwara menggunakan kekuatan iblis perempuan untuk mengendalikan keturunan kaisar. Keenam, teknik kopi Yuta adalah wujud dari perubahan bentuk rubah Dakini Ten. Sudah Abdikos jelaskan sebelumnya kalau pendiri klan Fujiwara pernah diculik rubah betina yang berubah wujud menjadi dewa Amaterasu, dan ya siluman rubah ekor 9 Tamamonomae juga punya kekuatan untuk berubah bentuk, termasuk biksu Gisune di Exhuma juga pernah mengambil wujud biksu laki-laki. Jadi intinya rubah ini adalah gambaran dari kekuatan manipulatif yang mampu berubah ke wujud yang diinginkan, dan ya kekuatan kopi Yuta sepertinya mengambil referensi dari kekuatan rubah Dakini Ten karena memang Yuta bisa menggunakan kekuatan yang telah dia copy untuk memanipulasi pertarungan seakan-akan Yuta adalah sosok yang berbeda-beda dalam pertarungan. Ketujuh, Dakini adalah iblis perempuan pemakan daging. Yap, dalam kepercayaan Hindu-Buddha, para Dakini hidup dengan memakan daging manusia karena pada dasarnya mereka adalah iblis atau roh kutukan. Dan ya, ini persis seperti cara kerja kekuatan kopi Yuta, yaitu Rika harus terlebih dahulu memakan bagian tubuh dari penyihir yang teknik kutukannya akan di kopi Yuta. Jadi ya, Rika sedang melakukan kebiasaan Dakini saat mulai ritual kopi, yaitu memakan daging manusia. Kedelapan, Yuta dan aliran sesat. Karena Dakini adalah dewa perempuan berwujud iblis, maka mereka yang memuja Dakini dalam kepercayaan Hindu-Buddha disebut sebagai aliran sesat. Dan ya, dalam dunia modern, aliran sesat sering disebut sebagai okultisme alias okult dalam bahasa Inggris. Abdikos sendiri coba mencari nama keluarga Okutsu di Google tapi tidak menemukan referensinya. Dari sinilah Abdikos menyadari sesuatu kalau kata Okutsu di nama keluarga Yuta kemungkinan adalah plesetan dari kata okultisme alias aliran sesat. Jadi ya, GG sama sekali tidak membuat nama Yuta berasal dari satu keluarga tertentu, melainkan memelesetkan dari penyebutan aliran sesat alias Yuta Okutsu, berarti Yuta yang tersesat. Dari sini mari kita teliti, benarkah Yuta adalah seseorang yang tersesat? Saat kecil Yuta jatuh cinta pada Rika Orimoto, namun karena kematian Rika yang mendadak, Yuta mengutuk Rika sehingga dia bangkit kembali sebagai ratu kutukan alias Dakini. Bahkan secara nyata Yuta mencintai kutukan tersebut termasuk menciumnya. Jadi ya, pemuda normal mana yang mau mencintai dan mencium seekor kutukan kalau bukan pemuda tersesat? Bukan hanya pernah mencium kutukan Rika, Yuta bahkan pernah mencium kutukan kecoa Kuro Orushi. Jadi ya, Abdikos rasa Yuta ini sudah terlalu tersesat sampai-sampai dia menganggap kalau dirinya adalah bagian dari kutukan sehingga mencium kutukan berbentuk kecoa bukan hal tabu bagi Yuta. Dan terakhir di chapter 261, Yuta menyesatkan dirinya sendiri dengan mengambil peran Gojo sebagai monster. Jadi ya, kesimpulan dari Abdikos adalah Yuta Okutsu bukanlah Husbuculun seperti yang kita kira. Dia adalah pemuda tersesat yang fetis kutukan. Nenek moyang Yuta yaitu Fujiwara juga pengikut aliran sesat yang menggunakan Dakini untuk mengendalikan kaisar Jepang. Yuta bahkan sanggup melakukan hal sesat, yaitu menjadi monster berwujud otak untuk membangkitkan orang mati. Jadi apakah kali ini kekuatan iblis sesat dari Yuta mampu mengalahkan kekuatan iblis kejam dari Sukuna? Silahkan tuliskan pendapat kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai salam. Mi.